Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anara quluba ibadihil muttaqin bikitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala yahdihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan nikmat kepada kita dengan mengumpulkan kita di majelis Ahad pagi ini. Semoga majelis kita mendapatkan mendapatkan kebaikan, baik kebaikan untuk hidup kita di dunia ataupun kebaikan kita kelak di akhirat. Salawat serta salam kita haturkan kepada uswah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti dan melaksanakan sunnah-sunnah beliau sampai yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan menyampaikan materi tentang fikih. Kemarin dulu pernah kita membahas bersama mengenai amalan ibadah wudu, ya. Kita sudah mengawali dari bab wudu, walaupun kemarin ada banyak hal yang sebenarnya perlu kita sampaikan, tapi tidak apa-apa, nanti kita singgung di tengah-tengah materi. Karena kalau kita belajar, ya, kalau kita belajar misalkan tentang bab sholat, tentunya kita perlu belajar tentang bab wudu. Kenapa? Karena wudu itu atau suci itu merupakan syarat sah sholat. Paribasan ngeten Bu, jenengan ajeng ten kelurahan, buatan padahal jenengan ajeng damel KTP ten kecamatan misalnya pun. Jenengan buatan ngertos syarat-syaratnya nopo, pokok men blong-blongan mriko. Mangkat wae nggo penting nggawa duit. Dugi mriko kinten-kinten dilayani mboten? Diken napa Bu? Kon mulih, kowe mulya. Lah kowe rene bodongane ngopo? Kan ngoten. Seperti kita mau salat, kita hanya asal pokok men salat, tendunya kemawon sing boten sesuai dengan syarat-syaratipun kemawon diken wangsulken balik. Kedah ngagem KK, kedah ngagem surat keterangan RT, tanda tangan RW, kan ngoten. Itu ten kelurahan meleh, mungkin nembe saking kelurahan beto ten kecamatan, kan ngoten. Niku syarat-syarat yen mboten dipenuhi mungkin ditolak mesti. Pihak kecamatan mboten purun ngurus. Begitu juga kita salat, nggih. Salat asal salat, dah sing penting ikhlas. Amalan ten Islam, amalan ibadah menika mboten cekap naming modal ikhlas. Syarat ibadah kita menika setunggal ikhlas, ingkang nomor kalih napa? Mengikuti tuntunan Rasulullah, nggih. Salat yang ikhlas neng salate 5 wektu napa? Salat subuh 5 rakaat. Ikhlas Bu. Neng kinten-kinten ditampi mboten? Mboten. Kenging napa? Amargi mboten derek ajaranipun Nabi. Pramila amalan ibadah menika kedah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Nah, biar sesuai ini para ulama sampun jlentrehaken, sampun nerangaken, sudah mengurai apa yang perlu diketahui terlebih dahulu, di antaranya bab wudu. Bab wudu menika ternyata nggih enten rukun-rukunipun. Rukun menika napa? Sesuatu yang harus dikerjakan. Rukun wudu, sesuatu yang harus dikerjakan di dalam wudu. Nah, nggih pun ditindakake napa dereng? Yen dereng maka wudu itu dianggap tidak sah. Yen wudune pun mboten sah kok terus salat, berarti salate nggih mboten sah. Artinya yen mboten sah menika ditampi Allah mboten. Nah kan konsekuensinya medeni Bu.
Makanya pentingnya kita belajar namanya pun ngaji fikih, belajar fikih supados amalan ibadah kita menika lempeng leres kados napa ingkang sampun diterangaken utawi dijelasaken Kanjeng Nabi. Nah, rukun-rukun wudu iki sampun apa dereng, Bu? Dereng, sing pun nate nulis sampun apa dereng yen empun kula lanjut critake dereng. Dulu nembe prolog, Pak. Nembe prolog. Rukun wudu menika perkawis ingkang dados pengertianipun rukun. Rukun itu artinya sesuatu yang harus kita kerjakan pada waktu melaksanakan amalan ibadah. Pramila yen ibadah dan Islam menika mesti enten syarat, enten rukun, ya. Rukun menika paribasa yen kula maringi analogi napa nggih. Misal contoh menika kados ngeten. Jenengan kados damel KTP wau, syaratipun pun lengkap. Jenengan mlebet ten ruangan pelayanan mesti Bu nggih. Nah, ten mriku mengke biasanya jenengan ngisi formulir apa gur ndomblong tok, Bu? Mesti diken ngisi. Yen jenengan mboten ngisi formulir kinten-kinten digarap mboten? Jenengan ajeng diken foto mboten foto. KTP-ne dados napa mboten? Mboten. Nah, rukun menika ketika kita sudah di dalam ngisi formulir, kita foto, terus cap 3 jari utawi tanda tangan, niku yen termasuk bagian dari rukun. Sesuatu yang harus kita kerjakan. Kalau tidak kita kerjakan tidak sah. Sesuatu yang harus kita isi, kalau tidak isi KTP tidak ada jadi. Rukun wudu nggih kados ngoten, harus kita kerjakan. Yen mboten ditindakke ya wis wassalam. Wudunipun mboten sah, mboten ditampi. Amargi wudu menika amalan ibadah. Nah, rukun wudu menika enten pinten? Nggih, menika mengke enten 6 Bu. 6 rukun wudu. Enten 6. Ingkang sepindah, nah niku penting niki. Niat. Wa yadhumma ilaihan niyatu, termasuk di dalamnya adalah niat, ya. Niat wudu, ya. Niat mengangkat hadas kecil. Niat menika pekerjaan apa? Pekerjaan hati. Niat menika kan manah kita. Niatipun napa? Nggih, aku arep wudu. Jenengan raup niku niate napa? Raup iku niate wudu. Niku kedah wonten. Amargi napa? Kadang wong tangi turun niku raup mboten, Bu? Raup. Raup yen gur sekedar raup nggih ampun, kan ngoten. Tapi ketika kita raup diniati wudu wau dengan tata caranya, itu sudah bernilai ibadah, angsal pahala. Nah, yang pertama ketika kita mau wudu harus niat rumiyin. Niat. Jenengan niatnya biasanya pripun, Bu? Bismillah niat wudu. Pon nate mireng. Nawaitu wudu'a raf'al hadasil asghari, ya. Lillahi ta'ala, ya. Loh. Jare niat niku amalan hati, Mas. Mosok angsal diucapaken. Angsal boleh ketika untuk membantu menghadirkan niat, ya. Tapi pada hakikatnya niat menika gaweane sinten? Gaweane ati, kan ngoten. Sing nyambut gawe niku sing nglakoni ati mboten lisan. Aku salat duhur, padahal dhek salat asar niate. Sing dianggap sing pundi? Sing lisane napa atine? Atine, niatmu apa kan? Ketoke ngewaki, padahal niate njlontrongke. Sing dianggap sing pundi? Niate wae njlontrongke wae. Kan ngoten, niat itu penting. Makanya yang pertama itu niat di dalam hati. Kalaupun diucapkan itu boleh dalam rangka membantu menghadirkan niat di dalam hati. Bismillah, niat ingsun wudu lillahi ta'ala angsal. Nggih. Ngoten niku angsal. Neng misal ewadine kok mboten ngucapaken, nggih mboten napa mergonipun penting menika
niat menika wonten manah kita. Yang penting niat itu ada di dalam hati. Jadi rukun pertama ya, dan ini menurut mazhab Syafi'i ya, rukun pertama itu ialah niat. Ya, niat berarti pas basuh tangan berarti pripun? Pas basuh tangan niku ten manah sampun bismillah niat ingsun wudu pun basuh tangan ngeten. Ya, termasuk rukun ya. Kenapa? Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu harus dibarengi dan disertai dengan niat. Kenapa harus dibarengi dengan niat? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena manusia itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Niate raup ya gerito raup. Niate wudu geraup ya membasuh tangan, maka dia akan mendapatkan pahala. Kados salat nggih ngoten Bu nggih. Jenengan mlebu masjid salat 2 rakaat. Pokok men salat niate salat napa? Wau pun niat dereng. Ya urung Mas. Termasuk kados niatan iki Bu. Kita sudah niat misalkan kita duduk di sini nawaitu i'tikafan lillahi ta'ala. Saya niat berdiam diri di masjid lillahi ta'ala. Itu niat i'tikaf ya. Niat i'tikaf itu kita sudah dapat pahala. Berdiam diri di masjid i'takafa ya'takifu. I'tikafan ya. Berdiam diri di masjid kita sudah mendapatkan pahala ketika dibarengi dengan niat. Nah, niat kita apa? Niat kita pengajian. Alhamdulillah dapat pahala, dapat ilmu ya. Niat kita apa? Ke masjid. Niat golek napa? Golek bola. Mosok gur golek snack Pak nggih. Mboten kelase kita gur golek snack. Wong snack kan cuma air dan makanan snack kan gitu. Mosok kita kelas kita kok golek snack pun mboten kelase. Golek bola, golek-golekan bola mboten ngoten. Ya nanti yang sing didapati apa? Apa yang kita niatkan. Tapi kalau bismillah niat kita mau cari ilmu. Lah aku ora paham, sing penting teko kan gitu. Entah nanti bagaimana hasilnya, karena kepahaman itu bukan karena diri kita sendiri, tapi karena apa? Anugerah atau nikmat dari Allah Ta'ala bisa paham ya. Jadi niat itu penting ya. Yang pertama menjadi rukun, bahkan sebagian ulama, jumhur ulama menyatakan ini syarat. Jadi harus ada niat sebelum mengerjakan wudu. Ampun kesupen Bu ya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, yang ketiga, keempat, dan kelima itu tertera sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Rukun selanjutnya yang nomor 2, 3, 4, dan 5 ya. Itu ada di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulikum ya. Dalam ayat ini wa arjulakum ya. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat maka faghsilu, basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala napa rambut. Sing diusap kepala napa rambut? Rambut napa kepala? Kepala. Nggih. Kalau di dalam teksnya ini yang dibasuh adalah kepala. Ini Allah tahu karena manusia itu ada yang tidak punya rambutnya. Kalau perintahnya basuhlah rambut kalian. Bingung kok ya. Mboten gadah rambut, sing gundul bingung, sing dibasuh raineng kan. Makanya perintahnya di dalam ayat ini basuhlah kepala, usaplah kepala kalian
ya. Wa arjulakum, dan kedua kaki kalian atau kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Dari ayat ini para ulama menyebutkan rukun wudu yang tertera di ayat itu tadi, yang pertama ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Membasuh wajah kita itu yang pertama. Yang kedua berarti rukun yang kedua setelah niat, membasuh wajah. Ini harus kita lakukan ketika wudu. Ketika wajah kita tidak dibasuh, otomatis wudu kita tidak sah. Kelompatan misalnya, serapopo sidik, sidik. Tapi itu apa? Rukun. Kalau rukun itu tidak bisa ditinggalkan, harus kita kerjakan. Wajah itu mana batasannya? Nun saya unik kalau buka sidik, Pak. Wajah itu dari perbatasan rambut sampai iki napa? Janggot apa jenggot, Pak? Janggut napa jenggot? Niki janggut kan enten jenggote kan ngoten. Nah, yang dibasuh yang mana? Kalau batasan atas itu dari ujung rambut nanti sampai janggut ya. Janggut ini, bawah janggut ini juga masuk. Ya, dianjurkan ya. Jadi dari sini sampai sini. Kalau yang enggak punya rambut batasnya pundi? Mosok peh neng kene keplak ngene wae. Nggih mboten. Jadi batasnya normalnya rambut sing disebut wajah diperkirakan ya segini. Kemudian batas kanan kiri itu adalah telinga. Jika ada jambangnya tetap, kalau laki-laki enten jambang ya sampai telinga, ujung telinga. Walaupun nanti ada sebagian yang menyatakan sampai telinga, kadang nggih enten sing basuh itu boleh. Kalau paring contoh Bu. Misalnya ngeten. Sampai sini telinga. Tapi yang wajib itu adalah batasnya ini ya. Jadi begini sampai sini. Bawah Bu, ampun kesupen bawahnya. Itu wajah ya, dibasuh sebanyak tiga kali ya. Itu amalan membasuh wajah. Salajengipun ya. Wal yadaini ilal mirfaqaini. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Nah, perhatikan membasuhipun, Bu. Cara membasuhnya ya. Para ulama menganjurkan kalau cara membasuh, memberikan contoh itu ngeten. Kula paringi contoh, Bu. Kula berdiri. Jadi misalkan ini air tampani terus ngeten. Nah, dari belakang kemudian diusap ke depan. Niki terus terakhir jari jemari. Ini celah-celah ini hukumnya sunnah, Pak. Saya ulangi, Bu. Dari sebelah kanan dulu kita ambil air, kemudian dialirkan. Kenapa dialirkan? Supaya sampai siku-siku, karena batas kewajiban kita itu sampai siku-siku. Kalau kita begini itu bisa sampai siku-siku. Kalau kita begini dicorke kadang siku-siku tidak kena, bisa dipahami. Tapi cara seperti ini tidak wajib, hanya sifatnya anjuran. Jadi kita ngambil, kalau di gayung ya kita ngambil begini kan, pun kulino ya. Sampai sini, Bu ya. Ini wajib, segini wajib. Ya. Kemudian disunahkan sampai mana? Pertengahan antara pundak sama siku-siku. Ini sunnah sampai sini. Makanya kalau kita membasuh itu begini kan? Nah, gini. Dibalik. Ini pun rata insya Allah ya. Ketika kita gini rata, insya Allah rata. Pasti kena air semua. Terus begini, rata sudah. Karena bagian sini kan sampun. Kita ke depan, gini, terus bagian gini kan. Sudah. Itu membasuh sunnahnya sampai sini, ngapunten ya. Sampai pertengahan. Yang wajib sampai siku-siku wajib ini. Kemudian yang boleh, misalnya jenengan kok dilala wudune ten ngomah ya. Ajeng digrujuk dugi pundak. Angsal mboten? Boleh. Hukumnya boleh kalau sampai pundak. Itu juga berlaku bagi yang sebelah kiri.
Jadi begini. Kalau di dalam ya kalau Ustaz kalau misalkan digerujuk langsung angsal mboten. Ya angsal mawon. Tetap sah. Ini tadi anjuran cara yang dipraktekkan, yang dicontohkan oleh para ulama supaya kita maksimal dalam membasuh tangannya. Sampai siku-siku ini wajib. Kalau bisa dilebihkan, ya, dilebihkan begitu. Kemudian ini sudah kita sampaikan apa? Tangan. Setelah tangan yaitu al-mashu birra'si, mengusap kepala. Nah, mengusap kepala ini nanti ada beberapa cara, ya. Mungkin di antara jenengan enten sing pun nate mirsani mengusap kepala, buka jilbab sithik. Nggih. Nggih. Nggih napa nggih? Kados nggo syarat. Nah, di dalam Islam semuanya sudah dibahas, Bu. Ya, sudah dibahas. Kadang kita ndak tahu, oh wudu guru kaya ngono. Nah, kan ngoten. Dulit. Bagaimana pandangan para ulama mengenai persoalan ini? Ya kita kaji. Ya. Ternyata kita sampaikan di sini yaitu cara yang pertama, yaitu cara yang para ulama sepakat cara yang paling baik. Artinya paling afdol, paling utama. Cara mengusap kepala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Gimana caranya? Kalau praktek ya, Bu. Tak ngadeg, Bu. Sing wingi ngen ketok. Jadi untuk kepala itu dari depan, ini cara yang para ulama boleh, ya. Bahkan menganjurkan ini cara yang terbaik, cara yang paling afdol, dari depan ke belakang, pastikan sampai tengkuk pakai belakang, kemudian kembali ke depan. Udah selesai. Itu cara mengusap kepala. Telinganya pripun, Mas? Nanti dulu. Ini telinga apa kepala, Pak? Bu? Telinga. Tadi perintahnya mengusap apa? Kepala. Makanya ini tidak kita bahas dulu, telinganya nanti. Lah kok orang langsung kepala, langsung telinga, Ustaz, nanti dulu. Karena nanti hukumnya berbeda. Kita perlu tahu dulu ini yang harus kita kerjakan. Cara yang terbaik pertama depan, bada'a bimuqaddami ra'sihi, tsumma dhahaba ila qaffahu. Dimulai dari bagian depan, ya. Depan kepalanya, kemudian ke belakang sampai qaffahu. Qaffah itu bagian napa niki? Cengel niku napa to, Bu? Dulu. Nggih, sampai belakang gini, Bu, ya. Pastikan begini. Jadi ketika perempuan rambutnya panjang ya cukup begitu sampai sini saja, ndak perlu bingung-bingung, Bu, ya. Jadi cuma diginikan saja, kemudian dikembalikan sampai tsumma raja'a ila makanil ladzi bada'a minhu, kata Rasulullah begitu, kata Ibunda Aisyah. Kemudian Rasulullah itu mengembalikan tangannya sampai tempat yang dia memulai awal tadi, yaitu kembali ke depan. Cara yang pertama. Ini cara para ulama sepakat cara yang paling afdol. Berarti ada cara yang lain, Ustaz? Ada. Ada nanti beberapa cara, di antaranya, ya, ketika ditanya para ulama, batas minimal kepala itu seberapa? Basuhlah kepala, wamsahu birusikum. Usaplah kepala kalian. Nah, pertanyaannya, yang dianggap mengusap kepala dan sah itu batasnya seberapa? Batas minimal. Disitulah nanti para ulama berbeda pendapat. Ada satu, kami sebutkan hadisnya, Bu. Ya. Kula nggih mleh, Bu. Ngisi ra nggo kupluk kok piye ngono. Ya. Niki yang pertama, ya. Pertama itu pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Ya, pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Ini sudah kita titik tadi, Bu, ya. Cara terbaik itu semua kepala, kan begitu.
Kemudian ada yang bertanya, lah minimalnya seberapa? Kalau kita usap sedikit tok itu boleh enggak? Nah, nanti para ulama berbeda pendapat. Ya. Pendapat yang pertama itu pendapat dari para ulama mazhab Maliki dan mazhab Hambali yang menyatakan bahwasanya pendapat mereka namanya mengusap kepala itu yang wajib diusap adalah seluruh kepala. Seperti yang kami contohkan tadi. Itu wajib seperti itu. Cara berwudu harus seperti itu. Pendapat pertama, ya. Makanya kita saksikan ya seperti itu. Banyak yang mengusap kepalanya dengan cara yang kita praktekkan tadi sebagaimana hadis Ibunda Aisyah. Ya. Itu jawaban yang pertama dari ulama mazhab Maliki, mazhab Hambali. Ternyata ada jawaban yang kedua, yaitu jawaban dari para ulama mazhab Hanafiyah, ya. Qala al-Hanafiyah al-wajibu mashu ra'si marrah, ya. Kalau mazhab Hanafiyah itu yang wajib minimal kepala itu seperempat kepala, tahu seperempat bu, copot meneh bu. Seperempat, 1 kan 2 3 4 atau 1 2 3 4 seperempat minimal sak gepok itu nih. Jadi kalau wudu misalkan sing diusap cuma gini tok itu sudah sah. Ye, menurut mazhab Hanafiyah yang penting seperempat minimal seperempat kepala yang diusap yang terkena air. Ya. Jadi mengusapnya boleh begini, ya. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat kedua sudah, yaitu seperempat. Pendapat pertama tadi semuanya wajib semuanya. Pendapat kedua yang wajib itu cuma seperempat, wajibnya seperempat saja, seperempat kepala. Hadisnya nggih enten, wa masaha anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a famasa binasiyatihi. Rasulullah ketika wudu mengusap ubun-ubunnya tok, bagian depan tok, set gitu. Cuma begitu saja. Ya. Bagian depan atau bagian sini tok. Yang jelas cuma seperempat kepalanya. Kemudian pendapat yang ketiga. Napa menika? Bahwasanya mengusap kepala itu dianggap sudah sah walaupun hanya 1 2 3 helai rambut sing kuwi kenek wis dianggap sah. Berarti jenengan sing pundi Bu? Praktek bisa Bu? Sing nggih, naming mriki tok cerit. Kadang didulit ora kowe. Oh, paling gampang Bu ya. Paling gampang apalagi di tempat umum Bu ya. Nggih. Gen gampang biak sithik set. Nah, ngoten Bu ya. Biasane ngoten Bu. Nah, itu bagaimana? Ternyata kadang kan kalau ndak tahu ilmunya, wudu kok kaya ngono gur sak uprit ngono, kan gitu. Mbasuh ki yo kabeh ketika belum tahu ilmunya, maklum, karena belum tahu ilmunya. Tapi kalau sudah tahu, oh ternyata seperti itu, ada pendapat dari para ulama. Kalau kita sudah ngaji itu pendapat ulama mazhab Syafi'i. Ternyata membolehkan hanya bagian dari kepala. Sing penting bagian dari kepala, walaupun cuma sedikit kena rambutnya, Pak. Yang penting kena. Ya, itu sudah mewakili karena kepala itu terwakili napa nih? Rambut, kan begitu. Rambut nempel kali kepala mboten? Ya ora nempel piye to, Bu? Ya kan? Makanya ketika rambut itu dikasih sedikit begini saja menurut mazhab Syafi'iyah sudah dianggap sah. Dalilnya nopo? Dalilnya ya termasuk surat Al-Maidah ayat 6 tadi, ya. Wamsahu biruusikum, dan usaplah. Nah, nanti biruusikum ini niki kaitanipun kalih tata bahasa Arab. Nanti terjadi perdebatan di kalangan para ulama, ya. Bi itu nanti artinya bagian atau bi itu artinya ilsok semuanya. Nah, nanti terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Itu di antara tata cara. Selanjutnya ada juga dari salah satu hadis riwayat Tirmidzi, di antara salah satu cara
mengusap kepala selain tadi mengikuti ya, kemudian ke belakang ke depan, kemudian seperempat ataupun hanya sedikit saja, ada cara yang selanjutnya. Ya. Cara yang selanjutnya bagaimana? Mengikuti arah rambut. Ya. Contoh. Ya. Karena arah rambutnya kan ngeten Bu, sigrak pinggir. Ya. Kalau pas wudu, ngeten, kalau wudu diperbolehkan tata cara seperti ini. Misalkan gini, kita ambil set, kemudian dah kertas Bu. Loh kok bisa? Iya, loh ada hadisnya, ada. Kalau kita belajar semakin tahu, oh ternyata ada hadisnya toh. Enten riwayat Tirmidzi, hatta la yuharrik sya'ruhu syai'an, bahkan seolah-olah la yataharrak, rambutnya Rasulullah itu tidak bergerak sama sekali, padahal beliau wudu, ngusapnya cuma begini. Kalau sigrak tengah ya langsung gini. Kalau rambut Rasulullah sampai segini deh, sebahu, jadi langsung set, sudah. Jadi kalau ibu-ibu jenengan sudah wudu, ya wis diandan atau lembe sisiran, nah ngoten. Akhirnya wudune pripun? Ya karena sudah sisiran kan sudah rapi. Jadi tidak usah begini lagi. Boleh set langsung sampai tengkuk atau mengikuti arah rambut, tidak usah kembali, tidak masalah. Ya. Itu cara yang semacam itu. Bisa dipahami nggih? Carane kathah to, Bu? Nggih. Jenengan biasa, kalau saran saya, jenengan biasane sing pundi? Nggih. Oh, mbun-mbunan tok. Nggih, mboten napa-napa. Berarti yen ngoten niku nggih. Anu sisan otak ditombo stres. Nggih nanyep. Nggih tombo pikiran. Ya boleh. Berarti kalau sudah terbiasa kayak gitu, kita tahu dasarnya. Oh itu mengikuti mazhab Syafi'i. Tapi yang terbaik, kalau kita udah tahu ilmunya seperti ini, lihat orang yang segini, oh nggih silakan. Alhamdulillah itu yang terbaik, cara yang diakui terbaik. Tapi kalau saya karena kondisinya begini, wudu di tempat umum kan begitu, tak buka sidik. Karena nanti kalau saya harus kayak gini, nanti harus buka jilbab, ya sudah cuma sedikit. Oh enggak apa-apa. Kan kalau sudah tahu ilmunya, oh enggak apa-apa. Itu mengikuti ulama mazhab Syafi'i. Orang kalau tahu ilmunya agak lebih bukan agak. Orangnya bisa saling menghargai. Tidak hanya sekedar kai salah. Kai kok ngono to salah. Kai kok ngono to salah. Kenapa sering menyalahkan? Karena yang diketahui cuma satu. Yang basa keren apa? Kurang Nggih, orang kalau kurang piknik dalam artian piknik ilmu ya. Jadi yang ketahui cuma itu tok. Jadi ketika tahu yang banyak, oh ternyata akhirnya gitu. Karena apa? Ilmu Islam itu luas sekali. Termasuk fikih nanti kalau kita bahas semakin dalam, oh ternyata begitu toh. Ternyata begitu toh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dugi mriki rumiyin mungkin enten pertanyaan, kami persilahkan. Yen enten Bu ya. Iya silakan Bu. Yeah. Nah, kula nggih gadah Bu nggih baju lengan panjang mandeke kok miki tok. Dipaksa suwek. Iki piye ya? Kalau saya pribadi untuk mensiasati ini, saya cari kamar mandi Bu. Karena cowok cuma cepot baju. Saya lepas baju wudu di kamar mandi, dan insya Allah masjid niko biasanya enten kamar mandi ini mboten Bu. Setiap masjid pasti ada kamar mandi. Kalau terpaksa betul tidak ada kamar mandi dan waktunya mau habis Bu ya. Waktu mau habis, kita belum sholat, itu pakai lengan kayak gitu, kalau dibuka ini di depan umum, ya sudah dibasahi tidak masalah. Dibasahi sambil diusap semampunya, digujuk. Ya setelah ya wis batasnya sakmene kan gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi begitu nggih. Nggih, pripun monggo? Nggih monggo Bu. Nggih. Nggih.
Nggih. Nah, nggih. 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 Nah, begitulah ketika kita beramal. Neng, saya yakin ibunya itu ikhlas, Bu ya. Bahkan sampai kita apresiasi dulu. Satu, kita apresiasi, Masya Allah, luar biasa. Di tengah kesibukan masih tetap mengerjakan sholat. Loh, kami hal seperti itu kami apresiasi. Hanya saja mungkin sedikit dibenahi. Jadi kita tidak menyalahkan, loh ya. Kita sedikit benahi. Kenapa? Ya coba Bu, kalau sholat, karena di dalam sholat itu ada aturan. Harus tertutup aurat. Wanita kalau pakai celana sholat, pakai celana, pas sujud ngopi. Kan begitu, pasti kelihatan ya leku. Ojo jelas-jelas Bu ya. Ini alon-alon. Coba tahu nih ya. Ya itu kalau memang belum tahu tugas kita, atau kalau mungkin tetangga kita atau saudara kita atau teman kita kasih tahu, yuk mbok minimal nggawa mukena. Jadi mukena kuis ya nggo salat, wancine salat. Jadi memang rodok ribet Mas. Ribet tapi yang sal pahala, ribet tapi kita terbebas dari siksa neraka. Pilih sing ndi? Ribet sithik gun gawa sithik kan ngoten Bu nggih. Dicangking. Ya. Langkung ya, karena itu yang tandur Bu Mas Bu ya, tetap kebroh kan gitu. Kecuali kalau pedagang kan mboten kebroh, jubah gede mboten sah ngagem mukena, mboten napa? Napa. Mukena itu tidak syarat. Syaratnya itu ketika kita sholat harus menutup aurat. Kalau pakai celana, pakai kaos tadi kira-kira menutup aurat mboten Bu? Kan begitu. Pertanyaannya menutup aurat mboten? Karena syarat sah salat itu menutup aurat. Batasan aurat mana? Nanti kita bahas lagi. Kalau pas salat itu batasan auratnya begini-begini. Saya sebutkan sedikit. Batasan aurat wanita itu semuanya kecuali wajah sama ya, telapak tangan ketika salat. Jadi tidak boleh terlihat. Kaki harus kita tutupi. Ketika kaos kaki boleh, atau pakai mukena yang agak panjang diselewerke. Jadi tidak terlihat. Ngoten Bu nggih. Masya Allah, tadi sudah luar biasa, masih mau sholat di pinggir jalan. Mboten tengah jalan ta Bu? Mboten. Napa ten sawah? Sholatnya ten sawah napa ten? Oh, ten pinggir sawah. Kalau kinten kok sektimen sholatnya ten sawah ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Dia mboten napa-napa. Ini ditanyakan karena pengen tahu nggih. Itu siapa tahu nanti kita bisa memberitahu teman kita atau siapapun itu, kita dapat pahala. Sebelum kita lanjutkan, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Oke. Rukun yang selanjutnya, ya. Rukun selanjutnya ialah membasuh kedua kaki. Ya. Kenapa? Telinga. Gurune jenengan apa kula, Bu? Ya, kepala. Makanya coba yang bawa Al-Qur'an tadi, surat Al-Baqarah, Al-Maidah ayat 6, nyebut telinga tidak? Tidak ada telinga. Habis kepala, kaki. Lah telinganya kemana? Ya masih di sini. Kapan pembahasannya? Nanti ada pembahasannya sendiri tentang mengusap telinga. Walaupun telinga ini termasuk kepala napa wajah, Bu? Ya Mang jawab. Kepala napa wajah? Letaknya ten pundi? Karena wajah itu juga kepala. Loh, berarti jangan basuh kepala mbok gerujuk ngono kabeh kowe. Kepala ini telinga, masuk telinga atau wajah, kepala atau wajah. Nanti kita bahas insya Allah. Kita bahas dulu rukun. Makanya tadi kami sampaikan, ya, rukun itu adalah kepala. Kepala itu harus diusap dulu. Telinga gimana? Itu urusan nanti. Sing penting kepala itu harus diusap dengan cara yang kita sebutkan tadi. Kita boleh mengikuti salah satu dari cara yang ada. Yang jelas kita masih mengikuti koridornya para ulama. Karena kita orang awam, Bu, nggak mungkin ikut-ikutan sakarepe. Nah, agama tuh gitu, Bu. Nggak boleh sakarepe dewe. Harus minimal kita ngikuti ulama mana yang kita ikuti. Karena apa? Mereka yang lebih tahu dan lebih paham tentang urusan agama. Nggak mungkin kita misalkan urusan pembangunan, kita tanyanya kepada
Pak Ustadz misalnya. Ya enggak mungkin, kita enggak tahu cara membangun piye, desainnya yang bagus, saya enggak tahu ya. Berarti salah alamat. Dan terus yang kita ikuti siapa? Ya mereka para tukang bangunan sama kontraktor yang paham tentang persoalan bangunan, termasuk ilmu agama ya. Harus kita tanyakan kepada ahlinya. Siapa? Ya orang-orang yang ahli agama, para ulama. Itu yang kita ikuti. Karena mereka setiap berpendapat pasti berdasarkan dalil. Mereka berpendapat pasti berdasarkan dalil. Makanya tadi ketika kita sebutkan enten dalil sedanten we, yang basuh cuma sedikit ada dasarnya, yang basuh cuma seperempat ada dasarnya tidak? Ada dasarnya. Yang basuh semuanya ada dasarnya. Yang basuhnya mengikuti arah rambut nggih enten hadisipun. Semuanya ada dasarnya masing-masing dan para ulama menguatkan pendapat mereka sesuai dengan kemampuan kedalaman ilmu agama mereka. Selanjutnya yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Wa min ahlil kami sebutkan annal wajib ghuslul qadamaini ma'al ka'baini wa la yujzi'u mashuhuma wa la yajibu mashu ma'al ghusli ya. Wa lam yuthbat khilaf hadza an ahadin bihi fil ijma'. Ya. Jadi kaki ya kami sebutkan kaki itu dibasuh ya, bukan hanya diusap ya. Kaki itu dibasuh ketika dalam kondisi normal, kaki itu dibasuh. Dibasuh itu berarti disiram air, baik sedikit ataupun banyak. Yang jelas semuanya rata. Jadi tidak cuma diusap begini, Bu. Tidak hanya sekedar diusap saja. Nah, atau cuma digrojoki tok, ini juga kurang tepat, Bu. Kalau sahnya grojoki itu termasuk di antara sunnah nantinya itu harus kita gosok ya, kita gosok kemudian kita sela-sela. Nah, batasan kaki itu mana? Batasan wajib itu mata kaki ngapunten nggih. Niki mboten pamer sikil, Bu. Dan tidak boleh dinilai, Bu. Batasan niku wajib itu sampai mata kaki. Ini mata kaki kita masukkan. Jadi di atas mata kaki ya. Kemudian yang sunnah itu segini. Ya, bukan sepertiga antara betis sama mata kaki, antara lutut sama mata kaki, dari setengah. Ini hukumnya sunnah, kita basuh. Nah gini. Kemudian yang mubah boleh maksimal sampai mana? Maksimal itu sampai lutut, Bu ya. Itu maksimal. Boleh kita siram mungkin habis mandi wudu kan begitu. Habis mandi wudu langsung sekalian disiram digerujuk sakmene, Bu ya. Monggo boleh ya. Itu boleh-boleh saja. Ya. Tapi nggih ampun memaksakan, Bu ya. Dalam kondisi tidak seperti itu gerujuk sak dengkuling nggih mboten. Ya. Wailul lil aqabi minan nar marratain aw thalathan ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, wailul lil aqabi minan nar, ya, celaka al aqab, ya, mata kaki atau tumit yang tidak terkena air. Hati-hati, Bu. Biasanya wong sing wudu menika sini basah segini, sini jek enten kering. Ngene apa nggih? Nggih, niki probleme napa? Mergone gur digrujuk, ser. Nggih ampun. Kan ngoten. Niki pun rampung, padahal mriki tesih garing. Nggih. Nggih, kadang kerane terlalu ser gur kene tok. Malah gerak jalan. Rasulullah mengancam. Ancamannya apa? Ancamannya nanti kalau masih ada tersisa itu nanti akan terkena panasnya api neraka. Makanya wudu itu manfaatnya banyak. Keuntungan akhirat kita dapatkan. Ya, tapi juga ancamannya berat ketika kita tidak. Makanya kalau wudu itu maksimal ya. Wudu itu ya serius, Bu. Kita tumak ninah, jangan tergesa-gesa.
Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir belum. Setelah kaki yang terakhir itu tartib. Tertib. Harus urut. Tidak boleh wudu mencolot-mencolot. Habis kepala, kaki, tangan, tidak boleh, ya. Ya. Tidak boleh apa syarat rukun yang selanjutnya ngerjakannya dengan tertib, harus urut. Artinya ketika kita ngerjakan tidak urut ya tidak sah. Makanya niat itu di awal bukan di akhir atau di tengah, ya. Niat itu yang pertama ya di awal. Sampai sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin kami cukupkan sekian, Insya Allah nanti kita lanjutkan tentang sifat wudu. Sifat wudu ini ada sebuah hadis. Kami bacakan dulu satu hadis. Wudu versi hadis. Jadi wudu versi hadis yang utuh. Jadi seperti apa wudunya Rasul nanti akan kita urai satu-satu. Tapi ada sebuah hadis yang versinya utuh, wudunya Rasulullah begini. Warada fi hadisin muttafaqin alaihi an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annahu da'a biwudu'in. Utsman bin Affan itu meminta wadah yang isi air, biasanya digunakan untuk wudu. Minta itu. Tiba-tiba siapa Utsman bin Affan ini minta air wudu, ya. Beliau dikasih, kemudian beliau berwudu. Faghasala kaffaihi thalatha marrat. Kemudian Utsman bin Affan membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian tsumma tamatmadha wastanshaqa wastanthara. Kemudian beliau kumur sekalian dimasukkan air ke dalam hidung. Habis itu dikeluarkan. Jangan dilebetkan terus, loro. Masukkan terus dikeluarkan. Kumur-kumur juga demikian. Dan beliau lakukan sebanyak 3 kali. Tsumma ghassala wajhahu thalathan. Beliau setelah itu membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Setelah selesai, tsumma ghassala yadahu al-yumna ilal mirfaq thalatha marrat tsumma al-yusra mithla dzalik. Beliau setelah itu membasuh tangan kanannya 3 kali sampai siku-siku, kemudian tangan kiri 3 kali sampai siku-siku. Ingat, kanan dulu 3 kali, kiri bukan kanan kiri. Oke, itu bukan begitu, tapi kanan dulu selesaikan 3 kali, kiri 3 kali, ya. Tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian Utsman bin Affan beliau mengusap kepalanya. Tsumma ghassala wajhahu ilal ka'baini thalatha marrat. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Tsummal yusra mithla dzalik, kanan 3 kali, kiri juga 3 kali. Tsumma qala Utsman bin Affan, kemudian Utsman bin Affan berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Kata Utsman bin Affan, saya dulu lihat Rasulullah itu wudunya seperti ini. Ya, jadi kan tidak mungkin Utsman bin Affan itu berdusta dalam hal ini, ya. Saya melihat sendiri Rasulullah wudunya seperti ini, ya. Wa tamamul hadis, kemudian beliau melanjutkan hadisnya ini beliau lanjutkan, Rasulullah bersabda, Rasulullah menyampaikan, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu sebagaimana wuduku ini, ya. Tsumma shalla rak'ataini la yahdutsu fihi ma nafsuh, ya. Kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat dan dia tidak berhadas, wudunya tidak batal, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya akan diampuni. Berdasarkan hadis ini nanti ada tata cara, namanya tata cara wudu. Kalau di dalam ayat Al-Qur'an tadi apa? Kalau mau sholat basuhlah wajah, tangan, kepala dan kaki. Tidak ada istilah wudu. Tapi setelah muncul hadis ini baru muncul istilah wudu. Jadi wudu itu istilah yang bukan dari Al-Quran, tapi wudu itu istilah yang berasal dari hadis. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan nanti, masih ada misalkan apa? Ustaz, kalau sholat di kamar mandi gimana Ustaz? Boleh atau tidak? Ya,
sholat di kamar mandi. Padahal di situ kadang kita mau baca Nah, gimana Ustaz? Nah, insya Allah akan kita bahas hal-hal semacam itu di pertemuan-pertemuan. Jika ada kesempatan di pertemuan-pertemuan yang akan datang insya Allah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan jika ada baiknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini langsung doa atau doa? Oh ya, kita doa dulu Bu ya. Silakan nanti kami berdoa, jangan aminkan doa kami, semoga Allah mengijabahi doa kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu bil jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجدنا ولجداتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.